didukung oleh Pemirsa, industri mode global menunjukkan perkembangan yang positif pasca pandemi tidak terkecuali juga terjadi di Indonesia. Nah, hal ini tak lepas dari dukungan beberapa pihak yang peduli untuk mendukung para UMKM agar terus bertahan dan tumbuh saat pandemi. JF3 merupakan sedikit dari pihak yang mendukung UMKM dengan tetap memberikan kesempatan dan fasilitas bagi mereka bahkan pada saat pandemi. Nah, pemirsa, tahun ini JF3 bersama berbagai pihak yang memiliki kepedulian tinggi kembali hadir membawa semangat baru. JF3 juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, memberikan aspirasi dan juga menentukan arah demi kebangkitan industri mode tanah air di masa depan. Lalu apa saja program JF3 untuk mendukung keberlanjutan industri mode Indonesia? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami di studio Chairman JF3 Bapak Sugianto Nagaria dan Founder Lakon Indonesia Ibu Tresia Mareta. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu bergabung di Metro TV. Nah, akhirnya JF3 kembali hadir ya Pak ya untuk ke-19 kalinya dan ini pasti sangat ditunggu oleh pelaku industri fashion di tanah air. Apa tema besar tahun ini dan kenapa itu diangkat? Tema besar tahun ini adalah Power to Empower. JF3 bersama dengan berbagai pihak yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap industri fashion tanah air. Bagaimana kita bersama-sama melakukan perubahan demi kemajuannya. JF3 juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun para pelaku industri, ada desainer, ada pendukung industri, ada institusi, ada berbagai wadah, untuk bersama-sama memberikan aspirasi dan bersama-sama mengikuti perkembangan tren mode internasional yang pesat dan dinamis. Pertanyaannya, akan dibawa kemanakah industri fashion Indonesia? Nah, pertanyaan itu harus dijawab dengan tema besarnya ya, Power to Empower, itulah yang diangkat JF3 tahun ini. Lalu apa yang berbeda, hal baru apa yang kemudian ditampilkan dalam JF3 tahun ini? Kami belajar dari perkembangan industri mode internasional, di mana pelaksanaan fashion show maupun fashion festival di dunia global itu memberikan banyak peluang bagi para pelaku fashion untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk itu di Indonesia ini kami bekerja sama dengan Duta Besar Prancis lewat IFI. JF3 tahun ini mendatangkan beberapa desainer dan expert dari Prancis. Lalu kami juga kali ini mengembangkan tempat pelaksanaan JF3 tidak hanya di Sumarekon Mall Kelapa Gading, ditambahkan di Sumarekon Mall Serpong, di mana kami melihat adanya potensi yang besar di sana. Lalu kali ini runway kami desain khusus, berbeda dengan tahun sebelumnya, berusaha untuk memberikan aspirasi atau inspirasi biar para desainer itu lebih tergugah untuk do something different. Nah, semoga dengan ini memberikan dorongan dan kemajuan bagi industri fashion Indonesia kita ini. Artinya JF3 juga semakin besar dan juga yang paling harus di-highlight adalah terlibatnya expert fashion expert di dalam JF3 tahun ini gitu ya. Oke. Kalau saya mau ke Bu Tresia sebagai founder dari Lakon Indonesia, Bu Tresia sendiri seperti apa melihat perkembangan fashion di tanah air tahun ini seperti apa? Perkembangan fashion tahun ini saya lihat ya positif ya, seperti yang tadi Mbak Gadis buka gitu. Memang masa pandemi ini memberikan banyak dampak, pasti ada yang positif, ada juga yang kurang baik ya, karena ada banyak perubahan aktivitas juga. Banyak juga yang brand-brand yang dampaknya kurang baik dan banyak yang tutup akhirnya gitu. Tapi banyak juga nilai positif yang kita lihat di sini. Kita banyak belajar gimana kita menghadapi satu masalah, satu keadaan yang berubah dan gimana kita memberikan solusi di situ. Dan saat ini saya rasa kami sebagai pelaku industri mode, kami ada di dalam masa pemulihan. Banyak hal yang perlu dibenahi supaya kita bisa berkembang lebih baik ke depannya. Tapi saya sangat setuju sama pertanyaan Pak Sugi tadi.
mau dibawa kemana nih industri mode Indonesia ke depannya gitu, terutama setelah masa pandemi di mana semua orang nih sekarang lagi bersemangat untuk berkembang gitu. Saya rasa banyak juga desainer maupun brand tuh yang punya pertanyaan yang sama, bisnisnya nih nanti mau kemana sekarang. Itu yang akan kita jawab di segmen berikutnya ya, mengenai tantangan dan kebutuhan apa saja di masa pemulihan pasca pandemi ini. Tapi sebetulnya bocoran sedikit terlebih dahulu Pak, jadwalnya untuk JF3 kapan dan di mana? Di Serpong mulai tanggal 5 sampai 19 Juli, di Kelapa Gading 19 sampai 30. Oke, baik. Hampir 1 bulan Juli ya, nanti kita akan ikuti rangkaian acara dari JF3 ini. Oke, kita masih berbincang usai jeda, Pak Sugianto dan Bu Tresia. Pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Didukung oleh Kembali bersama kami pemirsa, kami masih berbincang terkait dengan perkembangan industri fashion di tanah air di masa pemulihan pasca pandemi. Kalau tadi kita bahas kita memulai masa pemulihan begitu ya Bu Tresia. Apa saja sebetulnya tantangan dan juga kebutuhan oleh para pelaku UMKM fashion di tanah air? Tantangan sih saya rasa itu masih sama ya dari sebelum masa pandemi sampai sekarang. Tapi terutama sekarang kami sangat membutuhkan akses sebenarnya. Akses itu adalah akses ke pasar, terus juga akses ke permodalan, lalu akses juga pasti ke bahan baku. Memang udah banyak sekali dukungan yang diberikan baik dari pemerintah, dari organisasi non pemerintah seperti JF3 juga. Itu memberikan banyak kesempatan, banyak peluang buat para pelaku yang juga perlu berbenah sebenarnya. Banyak hal juga yang harus dilakukan, jadi tidak mengharapkan dukungan aja, tapi kitanya sendiri juga perlu melakukan sesuatu juga. Jadi mungkin kita perlu lebih menghargai, melihat peluang-peluang yang ada, kesempatan yang udah diberikan. Dan saat ini adalah saat yang sangat tepat ya, dengan momentum yang ada untuk berusaha lebih keras, karena waktu kan nggak nunggu kita ya. Baik. Artinya perlu ada sinergi dari berbagai pihak ya, dukungan dari pemerintah dan juga dari industri fashionnya sendiri untuk berbenah begitu ya. Betul. Kalau dari JF3 sendiri Pak Sugianto, apa saja yang sudah dilakukan? Juga meningkatkan exposure, membuka peluang lebih luas untuk industri mode kita lewat acara kita ini. Dan lebih selektif dalam memilih audience supaya bisa memberikan nilai ekonomis yang baik bagi yang berpresentasi kali ini. Dan kami juga melanjutkan program Pintu Incubator yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Tresia Mareta sebagai initiator dari program Pintu Incubator ini. Baik, langsung saja boleh dijawab Ibu, apa sih program Pintu Inkubator dan seperti apa perkembangannya? Sudah setahun begitu ya? Ya, sudah setahun kami udah menyelesaikan program pertama. Jadi sebenarnya Pintu Incubator ini kami bangun gitu ya, dengan kerjasama dengan JF3, Pakon, dan Kedutaan Prancis lewat IFI.
Salah satunya adalah untuk memberikan solusi akses. Kita lihat mungkin banyak sekali, kita punya banyak brand, banyak yang bagus-bagus, tapi mungkin aksesnya itu kan nggak mungkin bisa buat semuanya gitu. Nah, dengan adanya Pintu juga kami membuka satu peluang yang baru juga, memberikan akses untuk masuk ke pasar internasional. Tapi bukan hanya itu, kami mempersiapkan mereka sebelumnya supaya mereka memang sebelum waktu masuk ke pasar itu udah cukup matang dan siap gitu. Nah, untuk itu dengan kerjasama dengan berbagai pihak ini, terutama dari dukungan dari Kedutaan Prancis, kami bisa mendapatkan mentor-mentor yang profesional, bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, dari Prancis tentunya. Dan kami harap ini benar-benar bisa melengkapi wawasan mereka, ilmu yang dibutuhkan, dan beberapa hal yang memang tidak dilakukan di sini tapi secara internasional itu harus gitu. Nah, dari program tahun 2022 kami sudah berhasil membawa 2 brand lokal dan 2 artisan masuk ke pasar global melalui trade show Premier Class pada bulan Maret yang lalu. Dan tahun ini ya kami bersyukur dengan kerjasama yang berlanjut. Jadi kami berhasil membawa desainer-desainer Prancis dan para ahli ini untuk menjadi mentor juga di program Pintu Inkubator 2023. Saya harap ini benar-benar bisa lebih mengembangkan dan memberi wawasan yang lebih luas lagi untuk brand-brand kita. Artinya exposure dari brand-brand Indonesia bisa juga nantinya bersaing di kancah internasional begitu ya. Dan itu. Yang paling penting adalah kematangan dari brand itu sendiri dengan ikut dengan Pintu Inkubator ini bisa mungkin juga bisa setaraf dengan level internasional. Pesan untuk partisipan yang akan ikut JF3 boleh sedikit apa yang ingin Anda sampaikan Bu Tresia? Ya, sebagai pemilik brand pasti kita yang harus berusaha. Apapun yang diberikan oleh Pintu itu melengkapi. Tapi keputusan akhir, perkembangan dan apapun itu adalah milik si brand. Jadi eksplorasi itu harus tetap dilakukan karena yang kami berikan ini jangka waktunya pendek, tapi itu sangat bisa menjadi satu modal yang bisa dikembangkan jadi lebih besar lagi nantinya gitu. Jadi usaha itu harus dilakukan oleh si partisipan. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita akan berbincang lagi mengenai JF3 sendiri pemirsa, karena tahun ini lagi-lagi kita ingatkan bahwa JF3 hadir di 2 lokasi ya Pak ya. Fashion Village mulai tanggal 5 hingga 19 Juli di Summarecon Mall Serpong dan 19 hingga 30 Juli di Summarecon Mall Kelapa Gading. Jangan lupa untuk ikuti terus rangkaiannya ya Pak. Dan ada juga fashion show di tanggal 17 hingga 19 Juli di Summarecon Mall Serpong dan 21 hingga 26 Juli di Summarecon Mall Kelapa Gading. Itu dia pemirsa jadwalnya dan kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Didukung oleh Kembali bersama kami pemirsa, masih berbincang terkait perkembangan industri fashion di tanah air. Bu Tresia, sebagai pendiri dari Lakon Indonesia, sebenarnya apa yang Ibu harapkan agar industri fashion di tanah air itu bisa berkelanjutan begitu, tetap tumbuh terus? Kalau boleh langsung nih ya, kalau dari pemerintah misalnya, saya mengharapkan ada perbaikan dari beberapa sistem yang memang itu perlu dilakukan. Dukungan udah banyak, tapi saya juga mengharapkan konsistensinya supaya ini bisa berjalan dalam waktu yang panjang gitu. Dan kalau dari pihak-pihak non pemerintah misalnya seperti JF3 ya, event-event yang dilakukan itu jangan hanya event tahunan yang diulang-ulang, tapi ada pemikiran untuk memberikan dampak untuk perbaikan dalam industrinya sendiri gitu. Lalu kalau dari media boleh ya, saya mengharapkan dukungan yang lebih banyak gitu, karena saya dari pengalaman saya sendiri jarang sekali saat ini ada media yang memang benar-benar bisa mendukung perkembangan industri mode, pelaku mode secara nyata, nggak seperti di masa lalu
Itu yang saya harapkan kalau dari media juga. Lalu kalau dari pemerintah juga saya mengharapkan banyak pembinaan itu bisa berjalan lebih jauh lagi. Jadi ada next step, ada step berikutnya, continuity-nya supaya para pengrajin kita, pelaku produksi terutama ya produksi di dalam industri mode ini bisa lebih terampil. Akhirnya itu kan mempengaruhi kualitas produk lokal. Ya, baik. Iya. Nah, itu dia dukungan. Tapi kalau misalnya produknya sendiri sudah baik begitu ya, sudah bisa bersaing di kancah internasional, tapi bagaimana kemudian masyarakat mengapresiasi produk tanah air ini? Apakah memang sudah sebegitunya masyarakat mengapresiasi produk lokal atau memang masih perlu edukasi lagi? Kalau apresiasi produk lokal menurut saya sekarang udah jauh meningkat dari dulu ya kalau kita bicara. Apalagi di masa pandemi ini memang banyak sekali kampanye kan ya mengenai produk lokal, cinta bangga buatan Indonesia gitu. Itu bagus sekali, pasti peran pemerintah juga sangat signifikan dalam hal ini meningkatkan apresiasi itu. Masih banyak peluang sebenarnya untuk meningkatkan apresiasi itu lagi. Kembali ke produk, saya rasa saya bisa mengerti kalau banyak masyarakat mungkin masih lebih mengapresiasi produk luar negeri. Tapi karena memang produk lokal kita juga banyak yang perlu diperbaiki. Misalnya tadi peningkatan kualitas, tentunya dengan peningkatan perbaikan produk sendiri, apresiasi itu kan akan meningkat juga. Harapannya dengan event JF3 ini kemudian masyarakat juga lebih mengapresiasi lagi produk-produk lokal yang kemudian kita tampilkan. Betul, begitu ya. Jadi produk lokal yang baik itu lebih bisa terlihat dengan adanya ajang-ajang seperti ini kan. Betul. Lakukan Indonesia sendiri nanti bocorannya boleh Ibu membawa apa ya di JF3 ini untuk pamerannya di koleksi-koleksinya? Ya, Lakon secara konsisten kami selalu tentu Lakon didirikan dengan tujuan untuk melestarikan budaya. Salah satunya pasti terutama melalui pelestarian tekstil Indonesia, karya tangan yang berkaitan dengan tekstil gitu. Jadi tahun ini kami banyak mengeksplorasi tenun lurik dari Jawa Tengah, tapi ya kali ini di koleksi yang 2023 ini kami menceritakan lurik dalam pandangan yang baru. Hasil kerjasama Lakon dengan pengrajin tradisional di Klaten, Jawa Tengah. Ya ini akan jadi sesuatu yang baru. Seperti biasa Lakon akan memberikan satu presentasi yang berbeda setiap kalinya. Ini adalah satu bentuk apresiasi kami terhadap karya tangan yang sedang kami garap, juga sebagai satu tanggapan terhadap apa yang sedang kami lakukan dan kami lihat pada saat ini. Ya, kita berikan ini kesempatan untuk juga mengenalkan kultur Indonesia ya dengan keterampilan lurik tadi. Baik. Terakhir, mungkin optimisme yang ingin disampaikan oleh JF3 ini. Talenta muda yang berbakat, desainer-desainer yang beraspirasi, kekayaan budaya Indonesia yang begitu luas. Jadi, namun untuk melaksanakan semua ini, untuk bisa mendukung kemajuan industri fashion Indonesia, kita butuh melakukan bersama. Kata-katanya adalah together we are stronger. Oke, kita harapkan juga Power to Empower itu juga akan berlangsung selama JF3 berlangsung. Dan kita harapkan juga industri fashion di tanah air semakin berkembang dan para pelaku UMKM juga tentu saja semakin meningkatkan kualitasnya. Terima kasih Pak Sugianto dan Bu Tresia sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Perbincangan yang sangat hangat pemirsa. Jangan lupa hadir di Fashion Village dan juga Fashion Show JF3 2023. Tentunya di Mall Kelapa Gading dan juga di Summarecon Mall Serpong. Demikian pemirsa perbincangan kami kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Sampai jumpa.